Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginda Widana Putra dengan NIM 6203111001. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mekanisme kontraksi otot sebagai tugas proyek anatomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sanusi Hasibuan MKes. Berikut penjelasannya. Mekanisme kontraksi otot dalam tubuh manusia. Mekanisme kontraksi otot dimulai saat sinyal sistem saraf dikirim ke dalam sel-sel otot atau sistem muskular. Sinyal ini adalah respon otak ketika kita hendak melakukan sesuatu yang memerlukan gerakan otot. Setelahnya, reaksi kimia dari neurotransmitter yang keluar akan membuat otot dapat berkontraksi. Dalam sistem gerak manusia, terdapat mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot ini berfungsi untuk membantu pergerakan dan kinerja organ-organ dalam tubuh. Bagaimana urutan atau proses kontraksi otot yang benar? Simak penjelasan berikut. Tubuh manusia terdiri berbagai macam jaringan otot yang menyusun anatomi tulang dan organ. Mekanisme kontraksi otot sebenarnya merupakan bagian dari mekanisme kerja otot. Otot-otot berkontraksi dan melemas untuk dapat menggerakkan tubuh. Kontraksi otot ini dapat berupa pengencangan, pemendekan, atau pemanjangan otot. Contohnya, ketika Anda memegang atau mengambil sesuatu, ada otot yang memendek sehingga Anda bisa melakukan gerakan menggenggam. Setiap proses kontraksi dan pelemasan yang timbul adalah respon dari sistem saraf. Berikut gambar kontraksi otot. 1. Sinyal dari sistem saraf. Mekanisme kontraksi otot dimulai ketika adanya sinyal dari sistem saraf yang dikirim ke sel-sel dalam otot atau sistem muskular. Sinyal ini adalah respon yang diperintahkan otot ketika hendak melakukan sesuatu yang memerlukan gerakan otot. Sinyal tersebut berjalan melalui neuron motorik hingga neuromuskular. Yang kedua, reaksi kimia dalam otot. Otot mengandung serat-serat yang disebut dengan miosin. Saat sinyal dari sistem saraf sampai di sambungan neuromuskular, saraf motorik akan mengeluarkan zat kimia yang disebut dengan asetilkolin. Zat ini akan berikatan dengan reseptor di luar serat otot dan terjadilah reaksi kimia di dalam otot. Tergantung dari aktivitas yang akan dilakukan, serat-serat miosin akan mengencang, memendek, mengendur, atau meregang. Reaksi kimia tersebut memicu keluarnya kalsium dalam otot dan merangsang kinerja senyawa aktin atau tipis dan miosin atau tebal. Nantinya akan membangun struktur jembatan silang. Jadi, peranan kalsium dalam kontraksi otot adalah untuk mengikat troponin atau kelompok protein dan mengubah bentuknya. Selama kontraksi otot berlangsung, akan terjadi pengurangan karbohidrat yang menjadi sumber energi. Yang ketiga, melemasnya otot. Saat sinyal dari sistem saraf sudah berhenti, reaksi kimia dalam otot akan kembali seperti semula dan membuat otot-otot memanjang atau melemas. Ini membalikkan mekanisme kontraksi otot. Bagaimana menjaga kesehatan otot? Menjaga kesehatan otot penting agar mekanisme gerak dan kontraksi otot tetap berjalan dengan baik. Apabila mekanisme kontraksi tidak sesuai, Anda akan mengalami kesulitan dalam bergerak ataupun terjadi masalah di organ-organ tertentu. Yang pertama, menerapkan pola makan yang sehat. Selain menjaga kesehatan tubuh dan menurunkan berat badan, menerapkan pola makan bergizi seimbang dapat memberikan nutrisi yang memadai
dan mekanisme kerja otot. Konsumsilah sayuran, buah-buahan, protein rendah lemak, dan biji-bijian utuh. Anda juga perlu mengonsumsi makanan tinggi zat besi, seperti bayam, ayam, dan lain-lainnya. Sebaiknya, konsumsi protein dari makanan daripada suplemen, seperti daging ayam, tahu, telur, dan sebagainya. Yang kedua, olahraga secara teratur. Berolahraga berat memang bisa merusak otot. Akan tetapi, tubuh akan memperbaiki kerusakan tersebut dan membuat otot menjadi semakin kuat. Anda tidak perlu memaksakan diri untuk berolahraga angkat beban yang berat. Aktivitas atau olahraga ringan seperti bulu tangkis, jalan cepat, berlari, berenang, dan sebagainya juga dapat melatih otot. Cara mencegah cedera otot. Yang pertama, berhati-hati saat mengangkat benda berat. Yang kedua, gunakan alat pelindung. Yang ketiga, jangan memaksakan diri. Yang keempat, melakukan pemanasan dan pendinginan. Yang kelima, jangan lupa minum air. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan tentang materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.